Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi buku ajar praktikum akuntansi. Pada materi buku ajar yang pertama yaitu ruang lingkup akuntansi. Nah, di ruang lingkup akuntansi ini kita akan mempelajari tentang pengertian akuntansi, jenis-jenis perusahaan, peran akuntansi dalam dunia bisnis, jenis-jenis akuntansi, standar akuntansi keuangan, dan siklus akuntansi. Semua ini nanti kita akan pelajari di bab 1 buku ajar praktikum akuntansi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi akuntansi. Banyak sekali para ahli mendefinisikan akuntansi itu. Tapi penulis mengambil beberapa referensi saja. Yang pertama menurut ICPA, di mana ICPA ini mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah seni yang memiliki serangkaian proses seperti mencatat, mengklasifikasikan, mensiasatkan menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang. Semua transaksi serta kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan dari catatan itu dapat diklasifikasikan hasilnya. Sedangkan menurut Warren 2010 yang mana mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut penulis sendiri, berdasarkan rangkaian definisi akuntansi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses merubah setiap transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan, hasilnya itu merupakan kinerja perusahaan. Jadi akuntansi itu merupakan cerminan kinerja perusahaan. Peran akuntansi. Nah, peran akuntansi dalam dunia bisnis ini sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita sebagai stakeholder dan shareholder pemangku kepentingan membutuhkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang mana informasi-informasi yang disediakan oleh akuntansi itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu mana internal dan eksternal, mana yang termasuk pemangku kepentingan stakeholder ataupun penanggung jawab perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, yaitu mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan. Nah, gunanya akuntansi yang terpenting ini adalah ini, yaitu mencatat setiap transaksi ekonomi yang terjadi pada perusahaan yang nantinya akan dibuat laporan keuangan. Nah, yang mana laporan keuangan tersebut merupakan cerminan dari kinerja perusahaan. Yang kelima, menyiapkan laporan keuangan akuntansi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak berkepentingan ini seperti stakeholder, shareholder, yang mana laporan akuntansi ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Undang-Undang 1997, mendefinisikan perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan ataupun badan hukum. Jadi perusahaan ini dapat diartikan atau dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang terus-menerus kontinuitas dan menghasilkan keuntungan. Bisa dilakukan perseorangan ataupun berbadan hukum. Nah, terdapat 3 jenis perusahaan pada akuntansi. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini perusahaan yang kinerjanya dengan menjual jasa. Seperti misalnya dapat dicontohkan di sini Disney hiburan, dia bergerak di bidang hiburan. Garuda Indonesia itu transportasi, misalnya hotel, ada pembiayaan, nah telekomunikasi, nah semua itu merupakan jenis-jenis perusahaan jasa yang mana yang dijual adalah jasanya, aktivitas bisnisnya. Yang kedua yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini perusahaan yang membuat barang mentah menjadi barang jadi. Biasanya dia tuh mengolah bahan mentah dulu menjadi barang jadi, kemudian dijual. Nah, contohnya misalnya ada dealer, ada Honda nih, perusahaan Honda kan besar ya, dia mengubah mesin-mesin untuk membuat sepeda motor atau mobil.
Nah, misalnya itu kita ada perusahaan sepatu atau garment Nike ya kan, dia membuat percahan-percahan sepatu sampai menjadi sepatu yang siap dijual. Nah, begitupun Coca-Cola. Coca-Cola itu kan berasal dari soda atau gula ya kan, yang dicampur melalui proses pengolahan. Nah, terbuatlah minuman Coca-Cola. Nah, seperti itu. Jadi ada prosesnya dulu dari bahan mentah diolah menjadi barang jadi. Itu namanya perusahaan manufaktur. Yang ketiga yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang menjual barang dagang. Jadi contohnya Indomart, Alfamart, Matahari, Big Mall, seperti itu. Jadi mereka hanya menjual barang jadi saja, tanpa ada proses-prosesnya. Jenis-jenis badan hukum perusahaan, yang pertama ada perusahaan perorangan yang dimiliki perorangan, keunggulannya yaitu kemudahan pengaturannya karena dia yang memanage sendiri, yang kedua biaya pengolahan rendah karena sumber dana hanya pada satu orang. Kelemahannya yaitu sumber daya keuangannya terbatas, kembali lagi karena pendanaannya berbasis satu orang karena perorangan, serta kewajibannya yang tidak terbatas. Persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Keunggulannya yaitu sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perseorangan. Yang kedua, tambahan keahlian manajemen. Jadi kalau misalnya 2, kita bisa bekerja sama lah untuk meningkatkan bisnis tersebut. Kelemahannya, kewajibannya tidak terbatas karena memang kalau misalnya dalam proses perorangan dan persekutuan ini karena dilakukan oleh 1 dan 2 orang saja, jadi kewajiban yang dilakukan di perusahaan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan itu tidak berdasarkan job desk biasanya. Yang ketiga, korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulannya, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dan jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahannya biasanya pengenaan pajak. Jadi kalau pada korporasi ini yang mana jenis perusahaannya itu sudah besar ya badan hukumnya, jadi otomatis sumber dananya juga besar, bukan hanya modal dari investor saja, tetapi bisa mendapatkan modal dari investor-investor lainnya melalui penerbitan saham. Biasanya kelemahannya di sini yaitu pajak ya, biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Nah, ini merupakan buku akuntansi atau buku ajar praktikum akuntansi sesuai dengan modul pembelajaran pada kurikulum 2022. Yang mana sekarang ini kita banyak mengadopsi praktik karena kita harus mempunyai skill. Jadi kita harus bisa, pertama mahasiswa akuntansi harus bisa belajar akuntansi. Nah, pada siklus akuntansi ini itu terdapat 9 siklus. Yang pertama ada analis transaksi, pembuatan jurnal, neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang keempat ada jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Yang kelima adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam laporan keuangan. Yang ketujuh jurnal penutup, posting ke buku besar. Yang kedelapan neraca saldo setelah penutupan. Yang kesembilan jurnal pembalik. Nah, semua itu nanti akan dipelajari di modul akuntansi ini. Jadi semoga videonya bermanfaat. Setelah akhir video ini akan ada kuis yang mana yang harus kalian isi untuk mengisi kompetensi kalian di setiap minggunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.